التفضيل. نعم، نبدأ من تعريفه في الأول. علينا أن نعرف ما هو اسم التفضيل. الأول هو الاسم المسوق من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. Tamam. Nah, kalau kita udah belajar sorof, kita tahu nih al-masugu diambil dari kata apa? Sogo yasugu. Wazannya maf'ulun. Aslinya maswugun kena iklal jadi masugun. Minal masdari. Masdar itu dari sodaro yasduru. Lid dalalati. Dalalatun wazannya fa'alatun. Fi'alnya dari dalla yadullu. Dan dalaya dulu, masdarnya itu bisa sulasi. Maksudnya apa? Bisa dalalah, bisa dilalah, bisa dulalah. Jadi ada beberapa kalimat atau kata di bahasa Arab yang dia punya beberapa harokat. Nah, dan semuanya bisa digunakan. Jadi ism yang dibentuk ya dari kata sogo, yasugu, masugun. Nah, jadi kalau kita belajar sorof, kita jadi tahu ini tuh termasuk bunyah apa, ya, apakah ini maf'ul, ataukah dia masdar mim, ataukah dia isim fa'il, dia atau mustaq dari hal yang lain lagi. Kalau kita udah tahu asalnya dari sogo ya sugu, sigoh artinya bentuk, nah berarti itu isim yang dibentuk. Nah jadi kita tuh belajar sorof untuk menggunakannya seperti ini contohnya. Jadi isim masuk minal masdar, lidalala ala anna syai'aini, dan isim ini dibentuk, ya, kata benda ini dibentuk, ya, dari masdar untuk menunjukkan makna apa? Ada dua hal, ala anna syai'aini ishtaroka. Keduanya memiliki kesamaan fi sifah, dalam sifat. Ya, ishtaroka fi sifah. Ishtaroka yashtariku. Nah, di sini ishtarokanya panjang. Ya. Berarti dua hal memang. Fa'ala, ishtaroka, ishtaroku, kan gitu. Fi sifatin. Nah, jadi dua hal itu harus punya sifat yang sama. Bukan dua hal itu satunya besar, satunya kecil, satunya panjang, satunya pendek gitu. Jadi harus kita bandingkan antara sama-sama sifat. Misalkan kita bandingkan sifat yang sama fitul dalam panjangnya. Berarti kita mengukurnya dua hal itu panjangnya, mana yang lebih panjang? Ya, bukan satunya kita ukur panjangnya, satunya kita ukur beratnya gitu. Jadi beda lagi nanti. Wazada hudum alal akhor, dan dua hal tadi yang sifatnya sama-sama kita lihat dari segi sifat panjangnya itu harus ada salah satu zada yazidu. Nah, lebih dari yang lain. Salah satunya harus lebih dari yang lain. Satunya lebih panjang, berarti kita bilang pakai ism tafdil. Lebih panjang dari atau paling panjang gitu. Jadi kita membandingkan dua hal itu harus satu sifat ya. Jangan yang satunya dilihat dari apa, satunya dilihat dari apa. Dan keduanya itu bukan yang sama persis, harus salah satu yang mengungguli yang lain. Zada ahaduhum alal akhar fitil kasifah. Wa qiyasuhu, nah secara simai ada, secara kiasi, nah secara kiasnya gimana cara kita menggunakan isim tafdil dengan kaidah ya kiasnya ayatiya ala af'ala, wazni harus af'ala. Zaidun akramu min amru. Nah, jadi Zaidun akram di sini lebih mulia, af'ala waznnya. Wa huwa a'dhamu minhu, dan lebih adin. Wa kharaja min dzalika salasata alfat atas bighairi hamzah. Nah, jadi selain dengan wazan af'ala, ada tiga hal yang kharaja min dalika, tidak termasuk dari wazan af'ala tadi. Berarti dia isim tafdil tapi tidak menggunakan wazan af'ala. Atas bighairi hamzah, karena nggak pakai hamzahnya af'ala di sini. Apa? Khairun. Jadi khairun itu nggak wazan af'ala, tapi secara makna khairun itu artinya lebih baik. As-salatu khairum minan naum. Khair di sini lebih baik artinya, bukan cuma baik tapi lebih baik ya. Ism tafdil di situ. Walaupun enggak wazannya af'ala karena kharaja min dzalika salah satu alfat. Wa syarrun juga aslinya bukan artinya cuma buruk tapi lebih buruk. Jadi enggak perlu pakai wazan af'ala, tapi syarrun sudah mengandung makna lebih buruk. Ya. Habbin itu juga. Jadi lebih disukai. Wa nahu khairun minhu syarrun minhu. Terus juga ada di bait syair ini, wa habbu syai'in ilal insani ma muni'a. Nah, jadi sesuatu yang paling disukai oleh manusia adalah sesuatu yang dilarang. Kita suka sesuatu hal tapi ternyata hal itu negatif ya kan. Soalnya yang enak-enak itu ternyata negatif ya kan. Karena emang dunia ini kan bukan jannah gitu, bukan
laisa fihil ihtibar, tapi banyaknya di sini itu adalah bala, ya kan, dunia bala. Makanya yang kita suka tuh pasti halnya ternyata malah membahayakan gitu kan. Kita suka yang goreng-gorengan itu membahayakan. Kita suka micin-micinan, ternyata kalau kebanyakan membahayakan. Kita suka begadang itu membahayakan misalkan. Jadi hal-hal yang disukai manusia, sesuatu yang lebih disukai manusia adalah sesuatu yang dilarang. Wahab, ini nadanya kalau di sini ada dalam kurung al-basit, berarti nadanya kayak kalau kita lagi sholawatan baca burdah maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Kalau kalian coba ini pasti ketukannya sama. Wahabu syai'in ilal insani ma muni'a. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Jadi muni'a, abada itu sama-sama harus persis kayak gitu ketukannya. Intinya apa tadi kiasnya itu wazannya af'ala kecuali 3 hal, khairun, syarrun, habun. Wa hudifat hamzatuhu li kasratil istimal dan hamzahnya af'ala di 3 kata itu dihapus. Ya, karena banyak digunakan. Waqad warada istimaluhunna bil hamzah alal asal. Nah, jadi memang aslinya dia tetap wazannya af'ala pakai hamzah, tapi karena kasratul istimal akhirnya enggak usah dipakai hamzahnya. Ini contoh yang hamzahnya digunakan. Rajas berarti bilalu khairun nasi wabnul akhyari. Bilalu khairun nasi wabnul akhyari. Ahyar di sini. Jadi dia pakai wazannya af'al, ada hamzahnya. Wa ka qiraati ba'dihim saya'lamu nagodan manil kadzabul asyir. Nah, di sini asyir. Jadi dari syarrun. Di sini ada hamzahnya. Bifathil hamzah wa shin. Oh, berarti ada qiraah, kalau di qiraah Hafs an Asim, qiraah kita bacanya ayat ini itu dengan asyir. Nah, tapi ada qiraah lain itu bifathil hamzah wa shin. Jadi asyar wa tasdid ra asyarru. Jadi ada hamzahnya dibaca fathah, shinnya dibaca fathah, kemudian roknya musyaddad. Ada juga di hadis ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling lama walaupun sedikit, atau istiqomah gitu pasti adwam dari kata dawam. Nah, di sini yang paling lama berarti adwam dari kata dawam. Kalau kita tahu adwam itu wazannya af'al, akhirnya kita tahu sulasi mujarradnya itu dari dama yadumu, artinya berlama-lama, ya kan? Dama yadumu, adwam yang paling lama. Maksudnya pekerjaan dikerjakan sedikit-sedikit tapi dia istiqomah lama gitu. Jadi kalau kita belajar sorof kita tahu adwam dari wazan af'al. Dan kita tahu di sini ahabu, oh berarti di sini wazannya af'al. Nanti kita bisa bedakan antara fi'il mudhari yang wazan yang takdirnya ana, kita bisa bedakan ini apakah sulasi rubai yang af'ala gitu. Karena di sini diidofakan ya ahabul a'mali. Jadi kiasnya itu adalah af'al, tapi ada 3 kata yang tidak menggunakan af'al, khairun, syarrun, habun. Nah, kalau kalian menunjukkan syahidnya kapan khairun, syarrun, dan habun, salah satunya adalah dengan penggunaan wahabu syai'in ilal insani mamuni'ah. Tapi kalau kalian butuh syahid yang khairun, syarrun, dan habun tetap menggunakan hamzah wazan af'ala, berarti syahidnya adalah al-ahyari di sini, dan asyarru dengan kiroah yang lain. Ya, nanti kalau lebih dalam kita nyebutkan, ini kiroahnya imam qura siapa. Kemudian di sini ahabbu. Wakila dikatakan ada pendapat lain hadfu hadrurah fil akhir wa fil awal fil akhir wal awalin li'annahuma la fi'la lahuma wa fa fihima syududani ala masayati. Jadi dihapuskan hamzah af'ala atau digunakan hamzah af'ala, kalau ini dihapuskannya itu adalah darurah ya. Seperti halnya kemarin kita pernah bahas dalam syair itu ada yang namanya nazom, bahar, dan qafiyah. Jadi para penyair itu menyesuaikan sebisa mungkin ya agar bait-bait syairnya itu sesuai dengan ketukannya, sesuai dengan bahar dan qafiyahnya. Akhirnya mereka menggunakan darurah syi'riyah. Apa itu darurah syi'riyah? Jadi darurah itu kan keadaan darurat ya. Mereka terpaksa menyalahi aturan nahwu atau kaidah nahwu dan sorof demi menyamakan ketukan dari bait syair itu. Akhirnya ada darurah syi'riyah di situ. Walau samaniyata syurut. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syaratnya isim tafdil. Apa aja? Yang pertama ayakuna lahu fi'il wa syadda mimma la fi'la lahu. Nah, makanya di sini ada penjelasan. Khairun dan syarrun itu di sini kembalinya ke huma aja ya. Li'annahuma keduanya tidak memiliki fi'il.
jadinya syad. Nah, makanya kita harus tahu dulu syaratnya. Dia dibilang syad karena tidak memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah harus punya fi'il. Nah, jadi ketika tidak punya fi'il, dia jadi syad. Kahuwa contohnya akmanu bikada ay ahakku bihi alesu min syitadi banauhu min kaulihim wa huwa lisun ay sarikun. Jadi lisun itu dia nggak punya fi'il. Akman itu juga nggak punya fi'il. Tapi kalau sarikun dia punya fi'il, ya kan? Lisun sama sarik artinya sama. Tapi kalau sarik punya fi'il, lisun nggak punya fi'il. Ketika kita menggunakan isim tafdil yang lisun, berarti dia syad. Ya. Alas, af'alu, alasu. Ya. Syarat yang kedua, ayakuna fi'il sulasi. Dan fi'il yang mau kita tafdilkan itu harus berasal dari sulasi mujarrad. Ya. Jadi kalau dia rubai, humasi, sudasi, gimana Ustaz caranya? Nanti kita ngambil wazan sulasi untuk menambahkan. Contohnya atkona yutkinu rubai, ketika artinya tekun. Ketika kita bilang dia lebih tekun, berarti kita bilang asyaddu itkonan, menggunakan fi'il asyaddu karena asyaddu tetap fi'il sulasi. Wa syadda hadzal kalam ahsar min ghairihi min man ihtusira al mabni lil majhul. Jadi ketika syaratnya itu ditunjukkan, syarat yang kedua itu kan ayakuna fi'il sulasi. Nah, tapi ada juga tambahan dari syurut yang kedua yang syad, yaitu fi'il sulasinya itu untuk majhul, yang bentuknya majhul. Fafihi syaddat akhir kama sayati. Wa sumi'a huwa a'tahum bid-darahim wa aulahum lil ma'ruf. Wa hadzal makan akfar min ghairihi wa ba'duhum jawaza bina'ahum min af'al mutlaqan wa ba'duhum jawaza in kana al-hamzah li ghairi nakal. Jadi intinya syarat yang kedua itu dia harus punya fi'il sulasi. Ada yang syad, yaitu yang mabni lil majhul, terus juga ada yang membolehkan, ba'duhum jawaza, berarti ada beberapa ulama yang membolehkan. Kalau misalkan bina min af'ala mutlaqan, kalau bentuknya itu dari af'ala. Ada juga yang jawaza in kanat hamzah li ghairi nakal. Ada yang membolehkan juga bentuk af'ala kalau hamzahnya itu bukan hamzah nakal. Syarat yang ketiga, ayakuna fi'il mutasarrifan. Fa kharajanahu asa laisa. Jadi fi'il itu juga ada yang jamid dan mutasarrif. Kita sudah mempelajari kemarin. Yang jamid itu yang enggak ada, yang dia lazim surah wahidah aja. Nanti ketika mutasarrif, ada yang suratain itu naqisu tasarruf, ada yang salah satu suar yaitu madhi mudhari amrnya itu jadi kamilu tasarruf. Nah, contohnya yang jamid itu kan asa. Jadi nggak bisa kita paling semoga itu nggak bisa. Jadi secara makna aja udah nggak mendukung ya. Laisa, paling bukan juga nggak bisa. Jadi yang jamid itu nggak bisa kita bikin isim tafdil. Arabi ayakuna hada suhu qabilan litafawud. Apa maksudnya qabilan litafawud? Nah, jadi secara makna itu masuk akal untuk ada perbandingan dengan yang lain. Maksudnya apa? Contohnya nih, kita punya syarat yang pertama itu dia harus punya fi'il, yang kedua syaratnya harus fi'il sulasi, yang ketiga syaratnya mutasarrif. Mata yamutu, apakah dia punya fi'il? Punya. Apakah dia sulasi? Iya. Apakah dia mutasarrif? Iya. Mata yamutu mautan wa mamatan fahuwa mayyitun wa dzaka, gitu kan. Nah, jadi yang surut keempat adalah dia harus qabil litafawud, harus bisa ada perbandingan di situ, harus ada macam-macamnya. Tapi mata yamutu tuh nggak bisa, dia lebih mati gitu nggak bisa. Masa ada dia lebih mati, dia lebih nggak mati, kan nggak ada. Nah, jadi secara makna kita harus menyelesaikan juga apakah dia bisa masuk ke isim tafdil, apakah dia qabil litafawud gitu. Yang kelima, ayakuna taman. Nah, apa itu tam? Tam itu berarti lawannya nakis. Fi'il yang tam, nah berarti dia bukan fi'il yang nakis. Fi'il nakis itu yang gimana sih? Yang kana wahwatuha. Ya, jadi nggak boleh kita menggunakan isim tafdil dari fi'il yang nakis atau dari kana wahwatuha. Fakharajat al-afal an-nakisoh. Yang keenam, ayakuna alla yakuna manfiyan. Terus nggak boleh manfi, harus musbat. Nggak boleh yang dia negatif, harus yang positif. Nggak boleh ada kata nafinya. Misalkan dia paling bukan tinggi gitu, dia paling bukan pendek tuh nggak ada ya. Jadi nggak boleh di isim tafdilkan yang nafi-nafi itu.
Yang ketujuh, ayakuna alla yakuna al-wasf minhu ala af'ala alladhi mu'annasu fa'la. Kemudian jangan diambil dari fi'il yang af'ala fa'la, ya. Ahmaro, hamro, gitu-gitu nggak boleh. Wa ahlul kufah yasugunahu minal af'al allati al-wasf minha af'ala mutlakon. Ya, tapi kalau ulama kufah itu membolehkan membentuk fi'il dari af'ala. Karena yang af'ala fa'la itu adalah wazan yang dia adalah ala laun, aib, hilyah gitu ya. Wasigoh masygulah bil wasf anit tafdil. Dan sigohnya af'ala fa'la itu udah mengandung makna sifah. Kan dia sifah musyabahah. Bismil fa'il. Tapi kalau ahlul kufah, ya ulama kufah, membolehkan wasf minha ala af'ala mutlakon. Jadi boleh af'ala fa'la itu diwazankan af'ala. Seperti halnya wa alaihi darja al-mutanabbi, mutanabbi seorang penyair, yukhatibu asy-syaiba. Qala. Jadi mutanabbi di sini berdialog dengan ubannya. Baharnya basit, jadi nadanya kayak maulaya sholli itu. Coba kalian kalau baca ib'at ba'id tabayadun labayadullahu li anta aswadu fi aini minad dulami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ib'at ba'id tabayadun labayadullahu la anta aswadu fi aini minad dulami. Nah, jadi seorang penyair mutanabbi itu berdialog ya, lagi berbincang dengan ubannya. Ib'at ba'id tabayadun labayadulahu. Aduh, ini kenapa sih putih ya? La anta aswadu fi aini minadrumi, tapi kamu tetap hitam kok di mataku. Wa qala ar-radif fi syarhil kafiyah yang bagi al-man'u fil uyub wal alwan adh-dhahirah bihilafi al-batinah. Faqad tusagu min masdariha nahwu fulanun ablahu min fulanin aw ar'anu wa ahmaku minhu. Nah, jadi ahmak di sini kan sifat, ablah di sini juga laun ya. Nah, di sini dalam kitab Syarhul Kafiyah, ya, kitab Al-Kafiyah sini syarahnya qala Syekh Ridho di kitab ini yang nggak boleh dari aib dan laun itu adalah yang dohiroh. Jadi kalau batinah boleh gitu. Wasamin ala yakuna mabni lil majhul walau surah. Nah, tadi kan ada yang syarat kalau dia mabni lil majhul. Nah, kalau syarat yang ke-8 di sini dia nggak boleh yang mabni lil majhul. Ya. Di ala ya tabis bil ati minal mabni lil fa'il wa sumi'a syududan huwa azha. Tapi ada yang menyalahi syarat yang ke-8 ini, dia tetap menggunakan mabni lil majhul untuk isim tafdil. Contohnya azha mindika wa ashgalu min datin nihyaini kalamun ahsaru min ghairihi. Itu secara simai, maka di sini sumi'a syududan. Tapi kita dengar orang Arab fasih yang menggunakan ini ya, mabni lil majhul. Itu azha min dik dari kata zuhiya bimakna takabbaro. Ashgol dari syugila. Itu kan sebenarnya mabni lil majhul. Ya, jadi kita punya 8 syarat yang isem-isem itu bisa dijadikan isem tafdil. Harus punya fi'il, fi'ilnya harus sulasi, harus mutasarrif, qabil tafawud, harus tam, harus manfi, dan tidak diambil dari af'ala fa'la, dan juga dia tidak dari mabni lil majhul. Ya, jadi harus mabni lil ma'lum. Wal ismi tafdil bi'tibari lafadz salasu halat. Al-awwal ayakuna mujarradan min al wal idhofah. Ya, jadi isim tafdil itu secara lafadznya dia nggak kita kasih al atau nggak kita idhofahkan. Wahina idin yajibu ayakuna mufrad mudzakkar. Nah, ketika jadi gini, ada beberapa hal atau keadaan isim tafdil. Keadaan yang pertama itu gimana sih kalau isim tafdilnya itu dalam keadaan dia mujarad dari al, nggak ada alnya dan nggak ada idhofahnya. Nanti keadaan yang kedua, ayakuna fihi al, ada alnya itu gimana? Apakah kita bentuk dia itu mu'annas, mudzakkar atau apa gitu. Nanti bentuk yang ketiga yakuna mudhofan. Kalau dia bukan nggak ada alnya dan bukan idhofah, berarti dia apa? Ya jibu yakuna mufrad mudzakkar. Jadi nggak usah kita bikin musananya, walaupun dia mensifati sesuatu yang musanna. Wa ayu tabadahu biman jarah lil mufaddal alaihi. Nah, jadi contohnya di sini ahabbu la Yusufu wa ahuhu ahabbu. Walau di sini tuh Yusuf dan ahuhu kan dua, tapi dia tetap kita ya jibu ayakuna mufrad mudzakkar, tetap aja ahabbu. Ya. Karena di sini nggak ada al dan bukan idhofah.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraktumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu. Nah, berarti tadi banyak asma'nya banyak nih. Ada aba, ada abna, ikhwa, azwaj, asyirah, amwal, tijarah. Nah, itu masakin, itu semuanya ahabbu. Jadi tetap dia mufrad mudzakkar. Ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih. Waktu dafu min wa madkhuluha. Jadi kalau yang ahabbu ilayya atau ahabbu ilaikum min, nah itu semuanya ada jernya. Nah, kita juga bisa menghapus min dan madkhulaha dan ism setelah minnya, majrurnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Di sini kan nggak ada khairun min gitu nggak ada. Wa natharu min kama law azu nafaro. Ya, azu nafaro di sini ism tafdil, terus langsung tamyiz. Yang mikrofonnya belum di mute ya. Kemudian yang kedua, kalau ada alnya gimana? Ya jibu ayakuna mutabikon li mausufihi. Kita harus menyesuaikan dengan mausufnya. Ya, karena ism tabdil itu sifah, dia pasti mensifati sesuatu. Ya. Wa alla yu'ta ma'ahu bimin. Dan nggak usah pakai min. Kalau yang tadi pakai min, bisa minnya mahduf juga. Kalau yang kedua ini, kalau dia ada alnya, dia harus mutabik li mausuf dan juga ada minnya. Enggak, tanpa min. Alla yu'ta bimin. Ya, malish. Muhammad al-afdolu, Fatimah al-fudla. Jadi Muhammad di sini mudzakkar mufrad. Jadi kita pakai al-afdolu. Fatimah di sini muannas mufradah, mufradah muannasah berarti al-fudla. Az-zaidani al-afdolani, az-zaiduna al-afdoluna, al-hindatu al-fudlayat. Nah, atau al-fudol. Nah, jadi dia ngikutin yang mufrad mudzakkar al-afdol, mufradah muannasah al-fudla. Nah, musanna mudzakkar al-afdolani, yang jama' al-afdoluna, yang mu'annas dan jama' al-fudlayat atau al-fudol. Nah, jadi harus ngikutin mausufnya. Itu kalau ada alnya. Jadi di sini kayak tawabi'nya gitu ya, jadi naatnya. Kalau yang tadi beda. Kalau yang tadi dia yajib mudzakkar mufrad. Wa ma'alitian ma'ahu bimin. Nah, tadi kan dia ahwalnya itu alla yu'ta ma'ahu bimin, tanpa min. Kalau misalkan dia ada minnya, ma'aktironihi bi'al, fi qaulil aksya, kayak ada di bait syair ini, walastu bil aktsari minhum hasob, bil aktsari minhum. Jadi aktsar kemudian ada alif lamnya, berarti masuk ke hal yang kedua, ayakuna fihi al. Kemudian dia sudah mengikuti mausuf, karena mausufnya lastu, berarti ana, berarti mufrad. Ya. Aksar pakainya. Nah, tapi di sini ada minnya. Itu wa kharaja ala ziyadati al au anna min muta'alliqa bi aktsar nakirah mahdhufa mubdalan min aktsaril mawjud. Yang ketiga yakuna mudhafan. Nah, kalau mudhaf gimana nih? Kita harus mutabik li mausuf atau enggak? Ya. Fa in kana idhafatuhu li nakirah. Nah, kalau dia diidhafahkan ke nakirah, ultuzima fihi al-ifrad wa tadhkir. Dia wajib bentuknya mufrad dan mudzakkar. Kama yalzimani al-mujarrad. Ya, seperti halnya dia mujarrad min al listiwaihima fit tankir. Karena sama-sama kenakirah walazimat al-mutabaqah fil mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaihnya, nah, jadi contohnya az-zaidani afdalu rajulaini, az-zaiduna afdalu rijalin, Fatimah afdalum ro'atin. Itu jadi yang ngikutin mausuf itu hanya yang dia ada alnya. Ayakuna fihi al. Tapi kalau dia mujarad min al dan dia mudhaf, dia ifrat wa tadkir aja. Mufrad mudzakkar. Wala takunu awwala kafirin bih. Fa'ala takdiri mausuf mahdhuf. Awwala di sini dia mausufnya mahdhuf ya. Antum kan. Wa in kana idhafatuhu li ma'rifah jazat al-mutabaqah. Nah, jadi kalau dia idhofahnya ke nakirah, dia ultuzima fil ifrat wa tadkir. Tapi kalau idhofahnya ke ma'rifah, dia jazat al-mutabaqah. Dia boleh dimutabikan wa adamuhuma. Jadi boleh ngikut mausufnya atau enggak ya. Ada dua pilihan. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Nah, di sini pakainya akabira. Akabira di sini ngikutin mujrimiha. Wal tajrinnahum ahrasan nasi ala hayatin. Jadi yang syahid dari yang mutabaqah akabira mujrimiha,
Syahid dari yang adamuha atau adamul mutabaqah adalah ahrasan nasi ala hayatin. Walahu bitibari fil awal salasu aidon mata qaddama syarhuhu wa huwa adalah la nasyan istaraka fi sifah wa zada ahuduhum alal akhar. Nah, itu udah paham ya. Jadi intinya kalau kita bikin isim tafdil harus ada dua hal dan dua-duanya itu sama, kita lihat dari satu sifat yang sama dan berarti lebih unggul dari yang lain. Wa yarda bihi syai'an zada fi sifat nafsi wa yarda bihi subutul wasf li mahallihi. Nah, makanya di sini ada dikatakan ditanbih mislu ism tafdil fi syurutihi fi'lu ta'ajjub. Nah, jadi ism tafdil sama fi'lu ta'ajjub itu syaratnya sama, 8 hal itu tadi. Alladhi huwa infi'alun nafas 'inda syu'uriha bima khufiya sababihi walau sigotani. Kalau yang fi'il ta'ajjub ya, dia sigohnya ada ma'af alahu atau af'il bih. Ma'ah sana asidqa ahsin bih gitu. Jadi syaratnya sama 8 tadi, harus punya fi'ilnya harus sulasi, harus mutasarrif, harus tam, qabil tafawud ya. Kemudian nggak boleh dari af'ala fa'la dan nggak boleh dari yang majhul. Nah, sebenarnya syurutnya fi'il ta'ajjub sama 8 hal itu tadi. Cuma fi'il ta'ajjub sigohnya ada dua ya. Kalau sigohnya isim tafdil kan kita lihat dari 3 hal tadi, apakah dia mujarrad min al dan idhofah atau dia ada alnya ayakuna fihi al atau dia idhofah. Nah, jadi isim tafdil sigohnya ada ma'af alahu af'il bih, ma'asana sidqa ahsin bih. Nah, wahatani asigotani huma al-mubawwab lahuma fi kutubil arabiyah. Kalau kita ke buku qawaid nahwu atau buku kutub lugah arabiyah pasti kita ketemunya dua sigoh itu. Wa in kana sigoh kasiroh, tapi sebenarnya sigoh yang digunakan dalam sehari-hari oleh orang Arab kalau dia lagi ta'ajub itu banyak kayak contohnya dalam Al-Qur'an, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sebenarnya kaifa itu juga dia ta'ajub. Gimana bisa? Gitu. Itu sebenarnya juga ta'ajub. Jadi nggak harus pakai dua sigoh tadi. Tapi kalau dua sigoh lagi tadi itu adalah sigoh dalam qawaid lugah arabiyah. Subhanallah. Nah, itu juga ta'ajub sebenarnya. Innal mu'mina la yanjasu hayyan wala mayyitan. Ya jarota, ya jarota ma anta jaroh. Ini juga dia ya jaroh ma anta jaroh. Itu juga dia ta'ajub. Wa aslu ahsin bi zaidin ahsana zaidun aw sarada husnin summa urida ta'ajub min husnih fahuwila ila surati sigatil amr. Wazidat al-ba bi fa'il kayak ahsin bih tadi itu bentuknya. Jadi ahsin bih itu sebenarnya surahnya surah fi'il amr padahal dia fi'il ta'ajub gitu. Maaf alahu af'il bih. Kemudian ada ba di fa'ilnya. Kalau maaf alahu fa'in nama manya di sini apa? Nakiroh tamah ya manya di sini. Ma nakiroh tamah wa af'ala di sini fi'il madi ya. Bidalin liha kinun wikoya fi ma ahwajani. Ya, jadi dia fi'il madi ya. Kenapa dia fi'il madi? Wazannya af'ala di sini ya karena dia bisa masuk nun kayak fi'il madi yang kayak ro'ani, da'ani, nadani kan itu bisa ada nunnya ila afillah. Wasani idza aradta at-tafdila aw at-ta'ajjuba mimma lam yastawfi syurut. Nah, terus di sini pertanyaannya. Saudara kalau misalkan kita mau kan tadi syaratnya harus punya fi'ilnya harus sulasi. Kalau fi'il dari rubai gimana kita cara mau bikin isim tafdil atau ta'ajjub gitu ya. Pokoknya fi'il ta'ajjub ini dia ada di bab mutawasid ya. Jadi itu termasuk di materi markas lugoh di sini. Nah, caranya kalau misalkan lam yastawfi syurut, entah itu dia nggak punya fi'il atau dia dari majul atau dia ghairu qabil tafawud atau dia yang lain namanya. Fata bisigotin mustawfiyah laha. Waj'al masdar ghairu mustawfi tamyizan ismi tabdil. Nah, jadi kita ngambil fi'il yang dia memenuhi syarat 8 itu tadi. Jadi kita geser fi'il yang dia tidak memenuhi syarat itu jadi tamyiznya ya. Kemudian kita ngambil fi'il yang memenuhi syurut. Ya, contohnya pakai fi'il ahsanu, afdalu, asyaddu gitu. Contohnya nih, fulanun asyaddu istikhrajan lil fawaidi. Anak ini banyak banget ngeluarin faidah. Nah, mengeluarkan faidah itu kan dia istahroja. Dia dari fi'il sudasi. Padahal tadi fi'ilnya harus sulasi. Gimana caranya kita ngambil fi'il yang mustawfiyah? Sigo yang mustawfiyah lah. Ya, yaitu asyaddu. Jadi nahu fulan asyaddu istihrajan lil fawaid. Kemudian fi'il yang mau kita jadikan isim tafdil tapi nggak bisa karena nggak punya syurut, kita jadikan tamyiz ya.
istikhrajan itu tamyiznya. Wa ma asyaddu istikhrajahu wa asydid bistikhrajihi. Kalau di isim tafdil, fulanun asyaddu istikhrajan lil fawaidi. Di fi'il ta'jub ma asyadda istikhrajahu. Kalau di fi'il ta'jub di sighah yang kedua asydid bistikhrajihi. Jadi pakai kata-kata asyaddu.